Master Xiao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Xiao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiao akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Houjun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Houjun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tang San sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mumbai sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Houjun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Xiao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Houjun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya, semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Houjun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Houjun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari Balai Roh Pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Dai Mumbai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hulena lalu segera pergi untuk mencari kakak Dai Mumbai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Dai Mumbai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Dai Mumbai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hulena. Akan tetapi ternyata kakak Dai Mumbai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Dai Mumbai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak, ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Dai Mumbai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi, ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Houjun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Dai Mumbai. Dari sini Dai Mumbai lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Houjun, Su Ying, dan Xiao akan terus melancarkan serangan, sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Dai Mumbai ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satu pun yang bisa melukai kakak Dai Mumbai. Disinilah letak kesalahan dari Dai Mumbai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah.
Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Daemubai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tangsan sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Daemubai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiaowu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Daemubai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Daemubai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seusai pertarungan, Daemubai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tangsan tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap bahwa Daemubai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Sri Lanka yang membuat semuanya sangat terharu. Keesokan paginya, Tangsan dan Daemubai dipanggil untuk menemui dua orang dari akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah Du Guyan, wanita yang Tangsan temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiando yang berada di bawah naungan kerajaan Tiando. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Daemubai. Jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tangsan dan Daemubai untuk mengikuti turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Balai Roh Pelindung. Seperti yang sudah disinggung oleh kakak Daemubai kemarin. Namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi, sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiando. Tangsan yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut. Namun berbeda dengan Daemubai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya. Karena Daemubai yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu 1 hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Kemudian Daemubai menceritakan kepada Tangsan alasan dibalik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Daemubai ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingluo. Namun sang kakaklah yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tangsan pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Daemubai. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiando. Disinilah akhirnya Daemubai menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Daemubai dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu Daemubai. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Du Guyan jatuh pingsan yang membuat Tangsan berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi. Mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di desa, Oishike memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya. Sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Du Guyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui Daemubai perihal tujuan sebenarnya di balik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia. Singkat cerita, semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tangsan dan Daemubai yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergengsi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando, meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiando, meskipun bukan untuk berpartisipasi,
melainkan hanya demi bertemu dengan Master Roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya. Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tang San menemui Master Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis. Karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tang San tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master Xiao. Akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga. Dodo memberi yang terbaik. Lumayan jauh berjalan, mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master Roh yang diikat di tempat tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia, Tang San dan Dai Mumbai ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Dai Mumbai. Di malam harinya, Tang San dan Xiao Wu menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam. Setelah cukup berkeliling, mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master Roh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan dan jika lawannya masih hidup mereka akan mengikatnya di gurun pasir persis dengan apa yang Tang San saksikan di perjalanan kemarin. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah Waseng, teman lama Tang San di Akademi Balai Roh Pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak Pak Wali Kota. Lama tak jumpa, mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama. Waseng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak Pak Wali Kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah Tang San yang menerima getahnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis. Waseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Waseng yang berbaik hati besok akan menjemput Tang San untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tang San memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tang San yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiao Wu dan Master Xiao untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiando. Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku, seekor siluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Langke yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Dai Mumbai dan Ning Rongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah. Namun karena menyadari Su Ying yang masih terjebak di luar, Dai Mumbai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ning Rongrong, Su Ying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishike dan Mang Hojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Hojun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Oishike dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu, Tang San dan Xiao Wu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Hulena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiao Wu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hulena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tang San, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Dai Mubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiandu sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Waseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tang San untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiandu lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Meng Li menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tang San lah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiao Wu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tang San. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tang San ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tang San dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tang San tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tang San menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Meng Li pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tang San mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tang San karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishiki juga mendengar pembicaraan Tang San dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Dai Mubai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Lanka. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah nekat Tang San dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Dai Mubai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mubai ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Dai Mubai untuk bertarung dengannya di luar. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mubai menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mubai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tang San juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mubai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tang San dan Xiao Wu mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tang San menang.
Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata bersama Xiaowu, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tang San tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tang San bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi. Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat, sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah pidato itu, terlihat Hu Lena yang biasanya bersikap cuek, kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Tang San. Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja. Menurut Hu Lena, sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim iblis sangatlah kuat dengan setidaknya memiliki 4 cincin roh yang melekat di tubuh mereka. Namun jelas Tang San tak akan mundur, karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan, maka akan semakin banyak orang yang menderita. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tang San kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya, ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tang San jika ingin mengaku kalah. Tentu saja gertakan itu tak cukup untuk menggoyahkan tekad Tang San. Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki, diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Daimu Bai kemarin. Dan kali ini Tang San lah yang memimpin. Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hojun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah. Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya, tanpa jeda Daimu Bai, Tang San, Xiaowu, dan Su Ying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif, di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah mengcounter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Merasa geli dengan pose mereka, Daimu Bai segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara dirinya dengan Hua Sheng, memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau. Namun Daimu Bai berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hua Sheng. Diperlihatkan ia dan Su Ying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik, memberikan waktu kepada Tang San untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tang San berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Hojun sudah bersiap untuk menyulutnya demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya. Sekilas adegan ini mengingatkan kita kepada scene pertarungan di bandara Jerman ketika tim Iron Man bertempur dengan Steve Rogers di film Captain America Civil War. Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tang San, karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal. Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero yang mampu mengcounter kekuatan api dari Mang Hojun, membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna di hadapan lawannya yang satu ini. Keadaan pun diperparah, memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Oishike yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong. Sementara keadaan Xiaowu dan Su Ying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh. Sampai akhirnya di ambang kekalahannya, mereka teringat senjata rahasia dari Tang San. Setelah mendapatkan sinyal dari Tang San, secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai.
Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara Tangsan sudah melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan jaringnya guna menyembunyikan puluhan Rasengan milik Daemumbai, lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main, efek serangannya tersebut benar-benar meledakkan medan perang. Sedangkan dengan kemampuan kubah harimau Daemumbai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Secara rahasia, Sikyu menemui Tangsan untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tangsan ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Hou Tien. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengikat mereka di gurun pasir, lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfident sehingga mengalami kekalahan. Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu.